Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan beri saya dan saudara kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Ibadah hari ini adalah ibadah perjamuan kudus. Kita akan mulai ibadah kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Sama-sama kita akan menyembah Tuhan, kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyembah Dia, masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Berbicara buat kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar boleh tinggal di bawah urapan kuasa Allah Roh Kudus, sehingga setiap firman disampaikan menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi seluruh jemaat GPDI Tanah Tinggi dan seluruh keluarga, begitu juga seluruh penonton yang menonton video kami ini. Minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta. Wow,
Biarlah bukan cuma sebagai peringatan saja, tetapi kita terus-menerus hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga hidup kita lebih berkualitas. Saudara, kita menyelidiki firman Tuhan dan kita mohon supaya Roh Kudus yang kita peringati minggu lalu itu akan terus-menerus memberikan kepada kita pengesahan kita sebagai milik Allah yang tidak diganggu-gugat karena kepemilikan itu permanen di dalam Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan pada saat kita terima Yesus sebagai juru selamat kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Semua orang yang percaya telah ditetapkan menjadi umat kesayangannya. Dan Tuhan menghendaki kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Roh yang memampukan kita menguasai diri dan mengekspresikan iman kita kepada dunia. Tuhan tidak memilih siapa yang bisa dipenuhi dengan Roh Kudus atau tidak. Siapapun bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Asal kita mau dan rindu untuk dipimpin oleh Roh Kudus ini. Saudara-saudara, kita diselamatkan. Dan setelah kita diselamatkan, kita menghayati, kita mengekspresikan iman kita. Karena Roh Kudus diutus untuk mendiami setiap orang yang percaya dengan tujuan-tujuan tertentu. Biarlah hidup kita menjadi lebih berkualitas, lebih bermutu. Dengan pimpinan Roh Kudus, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus akan dinyatakan melalui kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita dengan tujuan satu, mengurapi kita. Kita baca sama-sama di dalam Roma 8 ayat 9 sebagai ayat pokok. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Pengesahan kita sebagai milik Kristus tergantung apakah kita punya Roh Kristus atau tidak. Kita tidak hidup oleh daging dan kemauan daging. Kita tidak hidup di dalam nafsu dan dosa karena daging. Tetapi kita hidup di dalam roh. Roh Allah yang ada di dalam kita menyatakan bahwa kita milik Allah. Pengesahan ini kita rasakan sehari-hari. Bahwa kita memanggil Aba ya Bapa karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dia akan mengurapi kita. 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 1 Yohanes 4 ayat 4b mengatakan seperti ini. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahui. Kamu telah menerima pengurapan dari yang kudus. Dan dikatakan lagi 1 Yohanes 4 ayat 4b. Bahwa yang mengurapi kita adalah roh yang lebih besar daripada segala roh dari dunia ini. Yohanes 1, suratan 1 Yohanes 4 ayat keempat. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, roh itu mengurapi kita. Roh yang mengurapi kita adalah roh yang kudus. Semua orang yang mempunyai Roh Kudus akan mengenal roh yang di dalam dia. Karena rohnya berfungsi memberikan kepadanya kenyataan bahwa di dalam dia ada yang lebih besar daripada yang di luar. Luar biasa ya saudara-saudara, kita punya roh yang tidak terbatas. Kita punya roh dari yang kudus itu. Dan kita punya roh yang lebih besar daripada dunia. Kita mempunyai kedudukan tertentu karena kita didiami
oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang berasal dari Allah. Sebab itu kita menjadi orang-orang yang menang atas nafsu dunia. Kita menang atas dosa. Kita menang atas perbuatan jahat. Kita menang atas perbuatan cemar. Karena di dalam kita ada Roh Kudus yang menginsyapkan kita atas kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang mengurapi kita, yang lebih besar daripada roh di dunia ini, akan memberikan kepada kita keinsyapan. Dan kita mengenal kebenaran. Karena Roh Kudus akan selalu memberikan kita tahu, menginsyapkan kita, menyadari kita. Saudara, Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Roh Kudus mempunyai kesanggupan supaya kita mengalahkan kejahatan. Roh Kudus akhirnya memampukan kita hidup dalam kemenangan. Biasanya manusia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Manusia dikalahkan oleh alam bawah sadarnya bahwa kecenderungan untuk berdosa. Tetapi roh yang di dalam kita, yang mengurapi kita, akan memampukan kita menang atas dosa dan perbuatan jahat. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memeteraikan kita. Pada saat kita terima Yesus sebagai juru selamat, Roh yang kudus itu dimeteraikan di dalam kehidupan kita. Efesus 1 ayat 13 dan Efesus 4 ayat ke-30 katakan dengan jelas. Di dalam Dia juga kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Yaitu Injil, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh yang kudus yang dijanjikannya itu. Dan oleh Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kita sambung dengan Efesus yang sama 4 ayat ke-30. Kita sambung juga di dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jangan kita mabuk. Orang yang mabuk tidak sadar. Orang yang mabuk tidak tahu apa yang dia lakukan. Orang yang mabuk tidak eling, tidak tahu apa yang dia lakukan. Salah atau benar karena tidak dalam keadaan sadar. Biarlah kita tidak dimabukkan oleh anggur dunia ini, tetapi kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, kehadiran Roh Kudus akan menjadi tanda buat kita, supaya kita yang berpeluang untuk dikuasai hawa nafsu, kita tidak mengikuti keinginan dunia ini. Tuhan memberikan kepada kita potensi di dalam kita untuk hidup kudus di hadapannya. Memenuhi kehidupan ini dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tidak gampang. Tidak mudah. Harus punya Roh Kudus. Tidak bisa dikerjakan oleh kuat dan gagah kita. Seperti dalam Zakaria 4 katakan, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang tidak mabuk oleh anggur. Orang-orang yang bisa menguasai diri. Orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus akan dikendalikan, disetir, dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, akhirnya kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus adalah tugas pelayanan kita. Roh Kudus akan memimpin kita untuk bersaksi tentang Injil Kristus. Dan Roh Kudus akan memampukan kita melayani dengan maksimal. Saudara, biarlah kita mempunyai kuasa itu dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga boleh merasakan pengesahan daripada Allah. Kalau kita punya Roh Kudus, kita disahkan menjadi milik Allah. Kalau kita punya Roh Kudus, kita dimeteraikan. Dan kalau kita punya Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup menang atas dosa. Menjadi saksi Kristus, dikendalikan oleh Roh Kudus dalam pelayanan yang maksimal. Kita nyanyikan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan kuasa-Mu. Kita mau nyanyikan lagu ini sambil kita mengadakan perjamuan kudus. Kita minum
anggur perjamuan dan kita makan roti perjamuan. Saudara-saudara di rumah boleh membuka perjamuan kudusnya, dan saya meminta semua untuk berdiri bersama-sama. Kita meminumnya sama seperti tata cara kita meminumnya di dalam ibadah di gereja. Perjamuan Tuhan, tolong kami jamah hati dan pikiran kami, kuduskan Tuhan, dan kuduskan roti dan air anggur yang akan kami terima ini. Kami berdoa dan masuk dalam perjamuan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang sedalam Tuhan, roti dan air anggur yang sudah ada di tangan kita. Sebelum kita akan makan dan minum, mari kita dengar kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat cawan dan kita dengar kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari saudara, kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kami bersyukur kepadamu atas lawatan Tuhan dalam setiap hati kami. Kami hamba-hambamu di tempat ini, umat-umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya lawatan Tuhan sudah terjadi.
dengan perjamuan Tuhan, dengan perjamuan kudus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Kasih karunia Allah ada dalam kehidupan mereka, dan Roh Kudus terus berkarya, bekerja dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan Tuhan. Engkau sudah lawati kami semua. Kami sudah menikmati berkat Tuhan ini, dan kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa, dialaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menikmati perjamuan kudus. Kita makan roti dan minum perjamuan. Di dalamnya ada kuasa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang punya masalah Tuhan berikan solusi. Bahkan Tuhan berkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus akan memeteraikan kita, mengurapi kita, memampukan kita untuk menjadi saksinya, mengekspresikan iman kita sebagai murid Yesus yang setia dan berkenan kepadanya. Puji Tuhan, ibadah masih menunggu pengumuman dari pemerintah. Mungkin minggu depan masih ibadah secara online. Mungkin juga 2-3 minggu ke depan kita sudah bisa memakai gedung gereja untuk ibadah bersama-sama menurut ketentuan dan prosedur yang diberikan oleh pemerintah. Saudara bantu doa. Kita sudah kangen dan rindu untuk sama-sama beribadah. Dan saudara-saudara, kembali seperti biasa, bila saudara-saudara berbeban untuk memberikan persembahan, apalagi perpuluhan saudara, biarlah saudara boleh mentransfernya pada nomor BCA di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati dan melipat gandakan upah saudara. Amin. Kita akan akhiri dengan doa berkat. Mari sama-sama kita berdiri, lalu kita menengadahkan tangan kita ke atas. Berterima kasih buat perjanjian darah Kristus, buat perjanjian dengan tubuh Kristus. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, kita diberkati dengan perjamuan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita angkat kedua tangan kita, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghentaran, pimpinan dan tuntunan oleh kekuatan Roh Kudus tinggal dan menyertai dalam setiap kehidupan kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.